Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devianti dengan bunyi NIM 123101009 dari kelas 4B Prodi PJMI. Nah, di sini saya akan melakukan praktik UAS, yaitu menjelaskan sifat-sifat dari bangun ruang dan dua contoh soal masing-masing dari luas permukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang dari kubus. Yang pertama, memiliki 12 rusuk. Nah, kita akan tulis dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, G, H. Nah, dari memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk pertama, rusuk A dan B, rusuk A dan B, rusuk B ke C, rusuk C ke D, rusuk A ke E, lalu rusuk B ke F, rusuk C ke D, rusuk D ke H, lalu rusuk E ke F, lalu rusuk F ke G, lalu rusuk G ke H, lalu rusuk E ke H. Ini sudah 12 rusuk. Lalu yang kedua, gambar kedua memiliki 6 sisi. Nah, yang kita tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki 12 sisi. Yang sisi pertama adalah sisi A, B, C, D. Yang sisi kedua A, B, E, F. Itu sisi kedua. Yang sisi ketiga B, C, G, F. Lalu yang sisi keempat A, D, H, E. Sisi kelima C, D, H, G. Sisi keenam E, F, G, H. Itu adalah sifat memiliki 6 sisi. Lalu yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, memiliki 8 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Nah, ini yang dinamakan memiliki 8 sudut. Lalu selanjutnya, memiliki 12 diagonal sisi. Nah, memiliki 12 diagonal sisi seperti ini. Kita tulis dulu A, B, C, dan D. E, F, G, H. Nah, memiliki 12 diagonal. Memiliki 12 diagonal sisi ini adalah diagonal A ke F, lalu B ke E, lalu B ke D, lalu A ke C, lalu B ke G, lalu C ke F, lalu C ke H, lalu D ke G,
lalu A ke H, lalu D ke E, lalu E ke G, lalu F ke H. Nah, itu yang disebut dengan memiliki 12 diagonal sisi. Lalu sifat selanjutnya memiliki 4 diagonal sisi. Kita tulis dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki 4 diagonal sisi ini seperti A ke G. A ke G ini sisi satunya. Lalu B ke H sisi kedua. Ketiga C ke E sisi ketiga. Yang keempat D ke F. Nah, itu yang disebut dengan memiliki 4 diagonal sisi. Lalu yang kelima, memiliki 6 bidang diagonal. Nah, memiliki 6 diagonal ini seperti kita tulis dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang diagonal pertama A, B, D, H. Diagonal kedua E, F, C, D. Yang ketiga B, C, H, E. Yang keempat A, D, G, E. Yang kelima B, H, A, maaf, A, E, G, C. Keenam B, H, B, H, B, maaf, B, E, H, D. Itu yang disebut dengan memiliki 6 bidang diagonal sisi. Lalu semua yang sifat seterusnya ini sudah digambarkan. Lalu sifat seterusnya semua sisinya berbentuk persegi panjang yang kongruent dan bentuk ukurannya sama. Nah, anggap saja ini dari segi perseginya yang sama dengan kongruennya yang sama. Lalu sisi yang berhadapan saling berjajar. Jadi dia tetap sama sisi dengan sisi, sejajar dengan sejajar. Jadi besar panjangnya tetap sama. Lalu suma rusuknya sama panjang. Ini disebut dengan rusuk nih, hanya yang tingginya. Sifat bangun selanjutnya yaitu sifat bangun ruang. Bangun ruang balok yang pertama memiliki 12 rusuk. Kita tulis dulu ABC-nya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki 12 rusuk ini. Yang rusuk pertama rusuk AB, lalu rusuk BC, rusuk AD, rusuk CD, lalu rusuk AE, rusuk BF, lalu rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk GH, rusuk AH. Ini dinamakan memiliki 12 rusuk. Lalu yang selanjutnya memiliki 6 sisi. Nah, memiliki 6 sisi. Kita tes dulu ABC-nya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki 6
6 sisi, yaitu sisi pertama A, B, C, D, lalu AB, F. Yang ketiga BC, G, F. Yang keempat AD, HE. Yang kelima CD, HG. Yang keenam EF, GH. Ini dinamakan memiliki 6 sisi. Lalu yang keempat memiliki 8 titik sudut. Kita tulis dulu ABC-nya. A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Ini yang dinamakan 8 titik sudut. Lalu yang selanjutnya memiliki 12 diagonal sisi. Nah, memiliki 12 diagonal sisi ini kita tulis dulu ABC-nya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki 12 diagonal sisi. Yang pertama AF, kedua BE, yang ketiga AC, yang keempat BD, yang kelima BG, yang keenam CF, yang ketujuh CH, yang kedelapan DG, yang kesembilan AH, yang 10 DE, ke-11 EG, 12 FH. Ini dinamakan memiliki 12 diagonal sisi. Lalu sifat selanjutnya memiliki 4 diagonal ruang. Pertama kita tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki 4 diagonal ruang. Yang pertama AB, yang kedua BH, yang ketiga CE, yang keempat DF. Ini disebut dengan memiliki 4 diagonal ruang. Yang selanjutnya memiliki 6 bidang diagonal. Kita tulis dulu A, B, C, D, E, F, G, H. Memiliki 4 diagonal adalah AB, GH, lalu EF, CD, lalu BC, HE, lalu AD, GF, lalu AE, GC, lalu BF, HT. Itu yang disebut dengan memiliki 6 bidang diagonal. Lalu sifat yang selanjutnya sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, sisi balok, ini sisi balok. Ini disebut dengan sisi balok berbentuk persegi panjang. Lalu yang selanjutnya sisi yang berhadapan sejajar dan kongruent berbentuk ukuran yang sama. Sisi berhadapan yang sejajar dan kongruent
ya bentuknya sama. Lalu rusuk sejajar sama panjang, ini disebut dengan rusuk. Ini rusuk. Lalu sifat selanjutnya yaitu sifat tamu. Yang pertama memiliki dua rusuk lengkung berbentuk lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan rusuk. Kita tulis dulu. Yang pertama memiliki dua rusuk lengkung berbentuk lingkaran. Nah, ini rusuknya. Yang kedua, sisi alas dan sisi tutup berbentuk lingkaran yang kongruen, yang sama. Ini sisi alas bawah, ini yang atas. Memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran. Yang ketiga, tidak memiliki sudut. Tabung tidak memiliki sudut, seperti jika dibuka tidak ada sudutnya. Ini jika ditutup, ini tidak memiliki sudutnya. Yang keempat, memiliki 3 sisi, yaitu dua sisi berbentuk lingkaran sebagai alas dan tutupnya. Lalu serta sisi satu bawah yang dilengkung berbentuk persegi panjang disebut dengan sisi selimut. Kita tulis keterangannya. Ini sisi alas, ini sisi tutup, dan ini sisi selimut. Sifat selanjutnya adalah kerucut, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, memiliki satu rusuk berbentuk lingkaran. Nah, memiliki satu rusuk berbentuk lingkaran, ini rusuk yang berbentuk lingkaran. Lalu yang kedua, sisi alas berbentuk lingkaran. Ini adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Lalu yang ketiga, memiliki satu titik sudut, yaitu sebagai titik puncak. Memiliki satu titik sudut sebagai titik puncak. Nah, ini adalah titik puncaknya. Lalu yang keempat, memiliki dua sisi berbentuk lingkaran
sebagai sisi serta sisi alas serta satu buah lengkung berbentuk juring. Nah, memiliki dua sisi, yaitu berbentuk lingkaran, ini sisi lingkaran, sebagai sisi alas, serta satu buah lengkung yang berbentuk juring. Nah, satu buah lengkung yang berbentuk juring ini adalah selimut. Lalu yang selanjutnya, bangun ruang prisma segitiga. Nah, yang pertama, memiliki 9 rusuk. Kita tulis dulu. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, memiliki 9 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk BE, rusuk AD, rusuk BE, rusuk CF, rusuk CS, rusuk DE, rusuk EF, dan rusuk DF. Ini memiliki 9 rusuk. Lalu yang selanjutnya memiliki 5 sisi. Nah, memiliki 5 sisi ini kita tulis dulu A, B, C, D, E, F. Nah, memiliki 5 sisi. Yang pertama A, B, C. Yang kedua A, B, E, D. Yang ketiga AC, EF. Yang keempat BC, FE. Yang kelima DEF. Ini dinamakan 5 sisi. Yang selanjutnya memiliki 6 titik sudut. Kita tulis dulu A, B, C, D, E, F. Karena memiliki 6 titik sudut, berarti setiap sudut A, B, C, D, E, F itu yang dinamakan titik sudutnya. Lalu yang selanjutnya memiliki 6 diagonal sisi. Nah, memiliki 6 diagonal sisi ini tulis dulu A, B, C, D, E, F. Nah, sudut 6 diagonal sisi AE, lalu BD, lalu BF, lalu CF, lalu AF, lalu CD. Ini dinamakan memiliki 6 diagonal sisi. Lalu selanjutnya memiliki sisi alas dan tutup berbentuk sama, yaitu segitiga. Ini memiliki sisi segitiga tutup yang sama dan ukuran yang sama. Nah, ukurannya sama segitiganya. Lalu sisi alas dan sisi tutup sejajar dan berhadapan. Nih. Lalu sisi tegak berbentuk segi 4. Ini berbentuk segi 4.
Lalu soal yang kedua adalah membuat 2 contoh soal dan jawaban luas permukaan bangun ruang. Nah, yang pertama ini ada kubus. Nah, kubus ini luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan bidang kubus. Luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaringnya. Ini kita gambarkan dulu. Ini sisinya, sisi. Ini untuk gambar A, ini untuk gambar B. Nah, dari gambar tersebut beserta jaring-jaringnya, ini jaring-jaringnya, untuk mencari luas permukaan berarti sama saja dengan menghitung luas jaring-jaring. Oleh karena itu, jaring-jaring kubus memiliki 6 buah persegi. Ini 6 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah kan? Nah, 6 persegi yang sama dan kongruen. Maka luas permukaan tersebut dapat ditulis seperti berikut rumusnya. Rumus L sama dengan dikali buka kurung S kali S tutup kurung. Jadi sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, soal yang pertama, Pak Budi ingin mengecat sebuah kotak berbentuk kubus yang memiliki panjang sisinya 10 cm. Nah, 10 cm. Berapakah luas permukaan kubus yang harus dicat oleh Pak Budi? Nah, yang pertama kita harus mencari diketahui. Nah, diketahuinya panjang sisi atau S sama dengan 10 cm. Lalu yang ditanya luas permukaan. Jadi penyelesaiannya L luas permukaan sudut kubus 6 dikali buka kurung 10 dikali 10 tutup kurung. Jadi sama dengan tadi 6 dikali, karena 10 tadi dalam kurung 10 kali 10 sama dengan 100 cm kubik. Jadi sama dengannya 600 cm kubik. Nah, ini hasilnya. Jadi permukaan kubus yang harus dicat oleh Pak Budi adalah 600 cm kubik. Lalu soal yang kedua, sebuah kotak kado berbentuk kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Nah, jika kotak kado tersebut ingin dibungkus kertas kado, berapakah luas kertas kado minimal yang dibutuhkan untuk menutupi seluruh permukaan kubus? Yang dulu kita cari yaitu diketahui panjang sisi panjang sisi 8 cm. Lalu ditanya
luas permukaan. Nah, penyelesaiannya luas permukaan seperti rumusnya tadi, 6 dikali buka kurung, tadi masukkan 8 dikali 8 tutup kurung. Jadi sama dengan 6 dikali 8 kali 8 sama dengan 64 cm kubik. Lalu hasilnya 304 cm. Jadi, luas kertas kado minimal dibutuhkan adalah 384 cm kubik. Yang kedua adalah bangun balok. Nah, bangun balok ini, luas permukaan adalah luas permukaan balok yang sama dengan 2 kali jumlah hasil sepasang rusuk utamanya yang berlainan. Untuk menghitung luas permukaan balok sama dengan menghitung luas jari-jarinya, karena jari-jari balok merupakan rentangan dari permukaan balok. Nah, ini bentuk baloknya. Jika dibuka dari bentuk balok seperti ini jaring-jaringnya, dia hampir sama seperti kubus. Lalu pada sebuah balok ini, panjang rusuk utamanya dimisalkan dengan sebagai panjang. Ini disebut panjang. Lalu ada lebar. Ini yang seperti miring ini adalah lebar. Lalu yang tinggi ini adalah tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat seperti penjelasan ini. Nah, yang pertama sisi atas dan bawah. Nah, sisi atas dan bawah ini P, L, T. Jadi, jumlah luasnya sama dengan 2 dikali buka kurung P kali L, atau bisa disebut 2 PL. Lalu yang kedua, sisi depan dan belakang. Nah, sisi depan dan belakang ini PLT, jumlah luas dikali buka kurung P kali T tutup kurung, atau disebut 2 PT. Lalu yang ketiga, saya tulis di sini sisi kanan kiri. Nah, sisi kanan kiri ini jumlah luas sama dengan 2 dikali buka kurung L kali T. Jadi bisa disebut 2 LT. Nah, dari penjelasan 3 tadi, sehingga luas permukaan balok adalah total jumlah ketiga pasang sisi-sisi tersebut ini tadi. Nah, jadi dengan rumusnya, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Jadi disimpulkan dari 3 sisi ini tadi, jadilah luas permukaan balok 2 PL tambah 2 PT ditambah 2 LP.
Jadi atau sama dengan 2 dalam kurung PL ditambah PT ditambah LP. Seperti ini. Sekarang langsung contoh ke soal. Nah, yang soal pertama, Pak Budi memiliki sebuah akuarium kosong berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 40 cm, tinggi 50 cm. Nah, akuarium tersebut akan dicat seluruh permukaannya, yang bagian luarnya ini. Nah, berapakah harus permukaan akuarium yang harus dicat? Yang diketahui panjang 80 cm, lebar 40 cm, lalu tinggi 50 cm. Nah, dari diketahui ini ditanyakan luas permukaan baloknya. Jadi untuk penyelesaiannya 2 buka kurung 80 kali 40 tambah 2 buka kurung 80 kali 50 tutup kurung, lalu ditambah 2 buka kurung 40 kali 50. Nah, dari ini tadi, lalu 2 buka kurung hasil dari 80 dikali 40 sama dengan 3.200 cm kubik. Tutup kurung. Ditambah 2, 80 dikali 50 sama dengan 4.000. Jadi buka kurung 4.000 cm kubik. Tutup kurung. Lalu ditambah 2 hasil dari 40 kali 50 sama dengan 2.000. Buka kurung 2.000 cm kubik. Nah, hasilnya kali ini 6.400 cm kubik ditambah ini dikali 8.000 cm, lalu tambah lagi 4.000 cm. Jadi sama dengan 18.400 cm kubik. Jadi luas permukaan akuarium yang harus dicat oleh Pak Budi adalah 18.400 cm kubik. Lalu soal selanjutnya, sebuah kotak penyimpanan mainan berbentuk balok memiliki ukuran panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 25 cm. Nah, Ibu ingin melapisi seluruh bagian luar kotak dengan stiker. Berapakah luas stiker minimal yang dibutuhkan oleh Ibu? Jadi kita diketahui panjang 60 cm, lebar 30 cm, tinggi 25 cm. Penyelesaiannya
60 dikali 30 tambah 2, 60 dikali 25 tambah 2 buka kurung 30 kali 25 sama dengannya 200 ditambah 2 1000 buka kurung 1500 ditambah 2 kurung 750. Jadi hasil tadi 3600 ditambah 3000 ditambah 1500 sama dengan 8100 cm3. Jadi luas tikar minimal yang dibutuhkan ibu adalah 8100 cm3. Untuk soal selanjutnya adalah tabung. Luas tumpukan tabung adalah jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring tabung yang terdiri dari atas 2 lingkaran 1 persegi. Adapun rumusnya, luas permukaan L sama dengan luas jaring-jaring tabung sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah luas A, B, C, D. Nah, sama dengan lagi 2 pi R kuadrat ditambah A dikali AB dikali BC. Lalu sama dengan lagi 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T sama dengan 2 pi R dalam buka kurung R ditambah T. Dengan pi ini sama dengan 22/7. Pi ini bisa 22/7 atau 3,14. Nah, untuk keterangannya AB tadi, panjang AB adalah keliling lingkaran, sedangkan BC tadi tinggi tabung. Sekarang lanjut masuk contoh soal. Soal nomor 1, sebuah kaleng susu berbentuk tabung memiliki jari-jari alas 7 cm dan tingginya 10 cm. Jika seluruh permukaan kaleng tersebut akan dilapisi dengan label, berapakah luas label yang dibutuhkan? Yang perlu kita tulis, diketahui jari-jarinya yang kita gunakan. Jari-jarinya 7 cm. Lalu tinggi 10 cm. Kita menggunakan pi tadi yaitu 22/7. Nah, yang ditanya tadi kan luas. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Luas 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali buka kurung 7 ditambah 10 tadi. Nah, lalu luas 2 dikali, kalau tadi ini sudah 7 coret 7 tinggal 22 dikali 7 ditambah 10 sama dengan 17. Lalu luas 2 dikali 22 sama dengan 44 dikali 17 cm3. Jadi luasnya 748 cm3. Jadi luas label yang dibutuhkan adalah 748 cm3.
Soal yang nomor 2, sebuah tangki air berbentuk tabung memiliki diameter alas 100 cm dan tingginya 120 cm. Berapakah luas permukaan total tangki tersebut yang perlu dicat? Yang perlu kita ketahui, diameter, yang pertama diameternya 100 cm. Maka jari-jari dari diameter adalah dibagi 2, sama dengan tadi kan 100. Jadi 100 dibagi 2 sama dengan 50 cm. Nah, lalu tingginya 120 cm. Lalu pi yang kita gunakan, karena tadi ini setengah, menggunakan 3,14 untuk penyelesaian. Sekarang kita masuk ke penyelesaian. L2 dikali 3,14 dikali 50 dikali buka kurung 50 ditambah 120. Nah, L sama dengan 2 dikali 3,14 dikali lagi 50 dikali lagi 120 ditambah 50 sama dengan buka kurung 170. Lalu L 3,14 dikali 170 sama dengan 53,80 cm3. Jadi, luas permukaan total tangki yang perlu dicat adalah 53.380 cm3. Nah, selanjutnya adalah kerucut. Nah, kerucut ini, luas permukaan kerucut adalah jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut yang dari satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Nah, untuk masuk ke soalnya, diketahui sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dengan garis pelukisnya 15 cm. Berapakah luas kertas yang dibutuhkan untuk membuat satu buah topi ulang tahun tersebut? Ini alasnya 7, lalu ini tingginya 15. Diketahui jari-jari 7 cm, garis pelukis 15 cm. Menggunakan pi 22/7. Jawaban penyelesaian 22/7 dikali 7 cm dikali buka kurung 15 ditambah 7. L sama dengan 7 dengan 7 dicoret, jadi tinggal 22 dikali buka kurung 15 ditambah 7 sama dengan 22. L jadi 22 dikali 22 cm 44 cm. Jadi maaf 484 cm. Jadi luas kertas yang dibutuhkan adalah 484 cm. Lalu yang terakhir, sobat cetakan nasi tumpang berbentuk kerucut memiliki jari-jari alas 10 cm dan tinggi 24 cm. Berapakah luas permukaan cetak tersebut? Yang diketahui jari-jari 10 cm, tinggi
24 cm. Pi 3,14. Lalu langkah pertamanya kita cari dulu garis pelukisnya. S 10 cm kubik tambah 24 cm kubik kurung. Lalu S 100, karena tadi kelipatan 2 jadi 100 ditambah 576 meter. Lalu S sama dengan 676 karena tambah S-nya 26 cm. Ini berarti garis pelukisnya S sama dengan 26 cm. Karena sudah diketahui garis pelukisnya, kita masukkan rumus L sama dengan Pi R buka kurung S tambah R sama dengan L tadi Pi-nya 3,14 dikali 10 dikali buka kurung 26 ditambah 10 karena tadi garis pelukisnya 26 tingginya 10. L 3 4 kali 26 L 11.034 M. Jadi luas permukaan cetakan tumpeng tersebut adalah 1130,4 cm. Selanjutnya adalah limas segitiga. Luas permukaan limas dapat dihitung menggunakan jari-jari. Perhatikan yang soal pertama, hitunglah luas permukaan sebuah limas yang panjang rusuknya 18 cm. Untuk diketahuinya, panjang 18 cm. Lalu ditanya luas. Berapakah rumusannya? S 2 3 sama dengan 18 2 3 24 3 cm. Jadi hasilnya 3,24 3 meter. Lalu yang kedua, diketahui hitunglah luas permukaan segitiga yang memiliki panjang rusuk 12 panjang 10 cm. Nah, kita langsung saja panjang tadi 10, luasnya ini S 2 3 sama dengan buka kurung 10 2 3 100 3 cm. Jadi luasnya adalah 103 cm. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.